Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Ketahuilah bahwa bisikan-bisikan yang ada di dalam hati serta pikiran yang berpikir, yang selalu menilai, memperhitungkan, mempertimbangkan, dan lain sebagainya, itu bukanlah diri kita yang sebenar-benarnya. Dan itu bukanlah Tuhan. Sebab Tuhan itu tanpa huruf, tanpa suara. Jangan menganggap setan itu ada di luar diri kita. Tuhan itu adalah kenyataan tunggal esa. Artinya, baik setan, baik manusia, baik apapun itu namanya, sudah menyatu di dalam diri setiap manusia. Dan kadang, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati itu berkata-kata seperti seolah-olah seperti benar. Padahal kalau kita telusuri ke dalam diri, kebenarannya itu kadang sering membuat seseorang itu kecewa dan menyesal pada akhirnya. Jadi, setiap diri manusia itu ada setannya yang selalu membisikkan kata-kata seolah-olah benar padahal jauh dari kebenaran. Makanya mencari sesuatu itu ke dalam diri. Jangan mencari sesuatu di luar diri sendiri. Sebab Tuhan pun sudah bersama dengan segala sesuatu. Allahu bikulli syai'in muhit. Dan banyak orang yang berkata, mengaku dia beriman kepada Tuhannya. Tapi imannya itu dibarengi dengan mempertuhankan nafsu, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati serta pikirannya. Dan sudah jelas di Al-Quran pun Allah berkata, mereka mengaku beriman kepada Allah, padahal mereka hendak menipu Tuhannya dan mereka membohongi diri sendiri disebabkan ketidaktahuannya akan sejatinya diri, disebabkan ketidaktahuannya akan Tuhannya. Maka tidak sedikit orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, yang mempertuhankan pikirannya, terlebih bisikan-bisikan yang ada di dalam hatinya. Dan tidak tanggung-tanggung kadang mempertuhankan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketidaktahuannya akan sejatinya diri. Orang seperti itu akan menderita selamanya tanpa terkecuali. Mau jabatan apapun dia, tanpa mengenal sejatinya diri, tanpa mengenal Tuhannya, maka akan menderita selamanya. Sampai dia mengenal diri yang sesungguhnya. Sebab apabila seseorang ingin terbebas, terlepas dari penderitaan dan kesengsaraan, syaratnya ia harus mengenal diri yang sebenar-benarnya. Jadi Al-Quran itu tidak cukup kalau hanya sekedar dibaca.
Karena Al-Quran itu mengandung makna-makna yang dalam. Dan di dalam Al-Quran pun banyak perumpamaan-perumpamaan yang harus diartikan. Alangkah bijak jika seseorang membaca Al-Quran dengan mentapakurinya, memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebab kalau hanya sekedar membaca, anak kecil pun bisa. Dan saya rasa semua orang pun bisa. Berulang kali saya berkata, penting, sangat-sangat penting mengenal diri yang sesungguhnya itu sangatlah penting. Karena kenapa? Karena jika seseorang tidak mengenal, tidak mengetahui sejatinya diri, maka dia hidupnya akan menderita. Dan penderitaan itu dalam jangka waktu yang lama. Sampai dia mengenal diri yang sesungguhnya. Mana mungkin seseorang bisa membedakan antara kenyataan dan bukan kenyataan. Antara yang palsu dengan yang asli, tanpa mengetahui diri yang sesungguhnya. Kenapa harus mengenal diri yang sebenar-benarnya? Agar supaya kita menjadi orang yang sadar. Sadar akan kenyataan diri yang sebenar-benarnya. Sadar akan diri sendiri. Istilah lain, supaya mawas diri, eling dan waspada. Setan itu terus hidup selama kita berada di dunia ini. Tanpa mengenal diri sendiri, ya pastinya menganggap bisikan-bisikan dan pikiran yang berpikir itu dianggapnya dirinya sendiri. Bisikan-bisikan yang ada di dalam hati itu, kata-katanya sangat luar biasa. Jika seseorang menguasai ilmu hakikat, ilmu fikih, ilmu ma'rifat, hadis dan sebagainya, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati pun bisa berkata-kata seperti itu. Apa yang kita ketahui, setan yang ada di dalam diri mengetahuinya. Karena setan itu ahli hadis, ahli Quran, baca Quran, ahli riwayat, ahli kalam, ahli hakikat, ahli ma'rifat. Dan saya mengalami hal seperti itu. Sering terkecoh oleh bisikan-bisikan yang ada di dalam diri sendiri. Yang saya rasa, saya anggap bisikan itu adalah sesuatu yang benar karena berkata-kata tentang ilmu kemarifatan, hakikat. Ternyata setan pun lebih pintar dari apa yang saya pikirkan. Jadi tidak ada cara lain selain mengenal diri yang sesungguhnya, lalu mengenal Tuhan Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Dan setelah kita mengenal diri yang sesungguhnya, lalu mengenal Tuhan kita, tidak bebas seperti yang dibayangkan. Masih harus berjuang, mujahadah dan riyadhah.
bahkan menambah waktu untuk khalwat, menyepi, menyendiri. Karena nafsu setan yang ada dalam diri itu sangat licin. Tidak ada cara lain selain dengan kesadaran yang sesungguhnya, atau dengan sadar yang sebenar-benarnya sadar, dengan cara berserah diri secara mutlak. Karena pikiran tidak akan diam selama kita berada di dunia ini. Mungkin bagi orang-orang yang telah terbiasa hidup di dalam keheningannya, pasti mudah untuk mengheningkan ciptaan yang ada di dalam pikirannya. Tapi untuk kita yang masih riyadoh, mujahadah, masih memerlukan perjuangan di dalam khalwat, perjuangan di dalam membiasakan diri dalam kesadaran, tidak terseret oleh masa lalu, masa depan, dan tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang ada di dalam hati. Karena sadar bahwa itu semua bukanlah diri yang sebenar-benarnya. Benarnya sudah tidak ada waktu untuk bermain-main dengan dunia ini. Karena maut datang tanpa kompromi, tanpa mengenal batas usia. Jika kita tidak mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan kita, ketika kita mati, pasti dalam keadaan bingung. Bingung mempertuhankan Allah Azza wa Jalla, di sisi lain mempertuhankan nafsu dan pikirannya. Ini orang, Tuhannya itu yang mana? Di sisi lain mengaku Tuhannya itu Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain mempertuhankan nafsu dan pikirannya. Terus beriman kepada apa orang seperti itu? Ngaku aja beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tapi pada faktanya mempertuhankan dirinya sendiri, mempertuhankan pikiran dan nafsunya. Atuh engke teh lieur meureun malaikat teh nulis kudu kumaha ieu teh jelema teh iman naot, imana teh anu mana nu benerna. Ya, ini mah hanya sharing saja. Dan saya yakin semua orang di luar telah mengenal Tuhannya, telah mengenal jati dirinya. Mudah-mudahan kita yang lagi sedang belajar, sedang melakukan mujahadah dan riyadhah, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan kita. Semoga bermanfaat.